bukan hari ini, bukan kemarin. Kemarin apa hari pertama? Ya. Saya karenanya masalah versi itu. Kemudian? Nah, ini kan lihat kan di WhatsApp nih. Iya. Ya, ini kan proposal yang dari Pak Teguh itu. Mengenai presentasi dia, Vispro. Ada 13 item. Nah, terus yang template ini kan cuma ada 7. Iya. Ya. Iya. Jadi dia tadinya nggak jawab nih. Akhirnya? Nah, terus kan saya waktu Rispro itu ngetik lagi pertanyaan yang sama. Cuman itu kan pertanyaan itu kan masuknya kan ke Bu Ratih tuh. Yang link pertanyaan itu. Iya. Pertanyaan saya itu nggak pernah dijawab sama si Pak Adam ini. Gitu. Padahal di situ saya ngejelasin pertanyaan ini, saya sudah kirim screenshot-nya ke WA Pak Adam. Tolong dijawab. Sama sekali kan nggak dibaca. Jadi si Pak Adam ini orangnya nggak mau gimana ya? Nggak mau tahu kesulitan orang gitu. Jadi sistemnya satu arah. Kan nggak pernah dibuka kan kita bertanya langsung live. Selalu kan satu arah, cuma diketik, dia jawab, diketik, dijawab, gitu kan? Iya, jadi ini tipenya orangnya kayak begini nih. Kalau si Bu Ratih kemarin itu kan saya nanya sampai 3 kali itu. Pertanyaan saya akhirnya ngejawab siapa? Bukan si Pak Adam. Yang ngejawab akhirnya Bu Ratih. Makanya saya agak malas nih ngomong sama orang ini nih gitu. Iya. Bukan apa-apa ya. Ya dia kan kerja, tugasnya kan sebagai humas. Kalau ada kesulitan orang ya dibantu gitu kan. Kalau memang dia istilahnya malas atau sungkan, ya lempar aja ke bagian lain gitu kan. Tapi jangan dibikin buntu ya. Saya agak kecewa juga gitu. Ini orang satu kayaknya susah gitu diajak ininya ya, diajak kerjasama gitu. Sedangkan nih tadi yang ibu itu presentasi, udah mau ikut nggak? Masuk, tapi saya udah di 17 menit berlalu. Iya. Yang saya tangkap dari presentasinya si ibu itu kan si ibu itu dapat grant tahun 2017 apa nggak salah 2018. Nah, yang dia presentasiin itu persis sama yang kayak Pak Teguh. Kan itu ada batasan 300. Tadi dulu nih Pak Didi telepon ada apa ya? Halo Pak, kenapa Pak? Iya. Oh gitu. Terus? Iya. Oke. Iya. Ini saya lagi diskusi dulu sama Pak Damora. Iya. Iya, Pak Didit. Iya. Iya, mangga. Ya. Assalamualaikum. Iya, Pak. Ya. Halo, Dam? Iya. Pak Didit lagi di rumah temennya katanya. Nanti ngaret katanya gitu. Oh, betul. Iya. Jadi, saya ngelihat yang Bu siapa tuh yang dari FKUI, itu malah isinya persis sama yang dari Pak Teguh ini, proposal outline. Gitu. Malah kan si Ibu itu cerita, memang itu ada yang Ibu itu belum kolaborasi internasional kan? Udah 2017. Cuman bukan dari katanya bukannya KI. Iya, KI 20 ini. Iya. Dia bukan di bawah KI, tapi di bawah DIPI. Di bawah apa? Tinggal DIPI. Ya. Jadi waktu 2017 itu memang udah ada, tapi bukan Rispro kolaborasi internasional.
judulnya beda, yang ininya dari DP gitu kan. Makanya saya ngelihat proposal dia itu yang yang presentasi itu persis sama. Karena kan yang proposal outline ini memang kan itu dapatnya kan yang presentasi Pak Teguh itu antara LPDP dengan DP. Nah, sedangkan yang ini yang di template itu beda memang ininya gitu bahasannya. Maksudnya ini item di dalam proposalnya itu beda. Nah, sedangkan kan di sini nih jawaban si Pak Adam dia tetap ngotot yang dipakai itu yang ada template-nya. Jadi yang anggaplah yang dari DP ini diabaikan gitu kan. Nah, oke, kita ikutin lah. Karena saya sih bukan apa-apa ya. Kalau kita ngotot masukin 2, masukin yang atas sama yang bawah. Walaupun ya, nih saya bukannya ini ya. Saya ngelihat itu memang lebih bagus yang atas sebenarnya daripada yang di bawah. Karena kan lebih komprehensif gitu. Kalau yang di bawah kan, saya sampai bilang pada Mora kan, lah ini untuk daftar pustaka aja ditaruh di mana? Itu kan untuk referensi. Saya kan tanya tuh waktu bukan hari ini kemarin, yang ngejawab bukan si Pak Adam, yang ngejawab si Bu Rati. Kata Bu Rati, ya silakan aja ditambahkan untuk referensi. Jadi si Pak Adam itu nggak pernah mau jawab pertanyaan saya. Mungkin dia tahu gitu. Karena kalau saya sih orangnya kalau memang penjelasannya lengkap, detail, saya juga nggak akan nanya gitu, istilahnya nggak bawel gitu ya. Tapi kalau memang nggak ada, ya jawablah gitu kan. Kalau gitu ya. Iya, kalau dia nggak mau, males, serahin ke orang lain gitu. Misalnya ke Bu Rati, sedangkan kan kita nggak dikasih akses ke Bu Rati, nomor WA-nya juga nggak dikasih. Yang ada di kolaborasi itu humasnya yang ditampilkan tuh nomor dia gitu, nomor si Pak Adam. Iya, kalau dia memang malas istilahnya ngejawabin orang satu-satu, ya udah jangan ada posisi di situ, kasih ke orang lain. Harusnya ngomong sama pimpinannya, maaf Pak, saya malas nih jawabin orang ribuan, silakan aja Bu Rati, ya gitu. Nggak, saya jadi malas juga gitu. Makanya tadi tuh nanya cuma sekali aja. Udah tahu pasti nggak bakal dijawab. Gitu kan. Makanya saya todong pertanyaan ini diulang di linknya Bu Rati. Saya bilang di situ pertanyaannya. Saya sudah tampilkan screenshot-nya di WA Pak Adam. Kan nggak dibaca sama sekali tadi. Iya, baru dijawab ini nih. Setelah acaranya selesai itu. Jam 2 lebih. Iya, dia. Iya. Itu jawabnya itu yang ada di WA itu. Dari ini Pak gitu ya. Dari ini Pak, udah aja selesai gitu. Ini orang nggak respect gitu. Saya sih bukan ini ya. Lah dia kerja di situ tugasnya sebagai apa gitu. Kalau udah dikasih tanggung jawab, jalanin sebaik-baiknya gitu. Ini lama-lama nih kalau saya punya kesempatan, bisa saya komplain aja langsung ke LPDP. Orang nggak, istilahnya nggak kompeten gitu kan. Tugasnya kan humas itu melayani masyarakat gitu. Ya mau jawab, ya kita juga kan nanya yang nggak aneh-aneh, bener nggak Dam? Iya, kita kan nanya berkaitan sama ini. Nggak mungkin kita melenceng terlalu jauh ngomongin masalah misalnya COVID lah segala macam. Enggak kan? Itu saya malas juga jadinya orang kayak begini gitu. Nah, oke. Ya, terus kan kemarin udah nih ya, udah selesai ya masalah proposal ini, kita ikutin yang ini karena nggak ada pilihan lagi. Nah, terus kan tadi ada yang nanya, sempat dengar nggak Dam masalah lampiran? Enggak, karena kemarin tadi putus di Zoom-nya. Iya. Jadi gini. Jadi ada yang nanya, ini kan lampiran banyak. Ya, termasuk MOU. Gitu kan. Gimana ini gitu kan? Ada komitmen segala macam sama partner. Ya maksudnya dengan siapa? Dengan misalnya mitra kita dengan Batan gitu kan? Iya. Nah, kan harus dilampirkan. Makanya tadi kan ada yang sempat nanya, gimana ini? Sedangkan
buat pengisian itu kan cuma ada 3 itu yang diupload. Iya. Jawabannya gampang aja dia. Saya mau ketawa juga gitu. Jadi istilahnya dia nggak mau disalahin, tapi kita yang dibikin repot. Di ini aja Pak, katanya, digabung aja gitu. Digabung gimana kata yang nanya? Istilahnya digabung. Jadi proposal gabung sama MOU, gabung dengan mitra, dengan partner, dengan CP segala macam. Ya kan isinya masuk di lampiran gitu. Iya, jadi itu semua dimasukin gitu. Kalau orang yang lihat kan sebenarnya itu bukan kerjaan yang rapi gitu kan, bukan sistemnya tuh jorok gitulah. Iya. Iya kan, ya kan harusnya kan punya folder sendiri, benar nggak ada? Iya. Iya kan, ini proposal foldernya, ini lampiran foldernya, ini CV foldernya gitu kan, MOU atau komitmen ini enggak gitu. Jadi satu file gitu ya, satu file, satu bundle, blog aja masukin. Pusing-pusing ya baca, bener nggak? Iya kan nantinya. Jadi saya sih bukannya gini, saya bukannya kecil hati gitu ya. Ini saya lebih ngelihat yang tim Lipnapas itu lebih terstruktur, lebih bagus gitu, lebih rapi. SIM Lipnapas daripada yang ini. Sama yang LPDP? Iya, mungkin ya, karena dia background-nya, saya nggak yakin nih si Pak Adam sama Bu Ratih ini dari akademisi. Ini kayaknya orang praktisi. Iya. Nah, dia orang ini. Kalau dari Bu Ratih itu dari orang Menteri Keuangan. Iya, itu dia makanya. Mau si Bu Ratih, mau si Pak Adam, dia bukan biasa orang yang ngurus masalah bidang akademisi. Mengenai reviewer lah, dia bukan reviewer. Iya, nggak pernah bikin proposal, nggak ngerti masalah jurnal, tapi kalau ditanya, jadi istilahnya nyalahin kita gitu, jadi maksudnya dia nggak mau dikritik gitu. Ya harusnya dia juga maklum ya gitu, kalau orang ngasih masukan dia harus terima gitu, jangan ditendang mentah-mentah gitu. Ya harusnya ada introspeksi juga gitu ke dalamnya. Jadi saya ngelihat, makanya kok aneh gitu. Kan ya itu tadi kan saya sempat tanya kemarin masalah template untuk referensi nggak ada, terus struktur untuk proposalnya juga ada 2 versi. Terus ada tadi yang nanya lagi masalah apa? Terus akhirnya dijawab nggak? Jadi intinya dia selalu berlindung di balik orang yang presentasi gitu. Kayak kemarin kan Pak Teguh, Pak Teguh kan, sekarang Ibu ini gitu. Padahal ya saya tanggap ya, mau Pak Teguh kamu bau siapa? Bu yang tadi itu yang dipresentasiin itu bukan kolaborasi kita karena emang belum ada formatnya gitu. Selalu berbeda gitu. Iya. Makanya saya bilang, saya sih ngomong pada Mora aja gitu. Saya sih nggak kecil hati. Kita usaha aja maksimal. Karena kan waktu saya ngomong, dengar nggak waktu saya ngomong? Saya nanya. Saya kan nanya, ada nggak defense proposal di depan reviewer? Ada kan saya nanya gitu? Apa jawaban Pak Teguh? Tidak, nggak ada. Ini sistemnya merit. Jadi langsung nanti ketok palu. Nah, berarti ya mau gimana isinya juga kita nggak akan tahu penilaiannya. Saya sih bukannya ini ya. Jadi kalau orang objektif kan harusnya kan bisa kelihatan lah gitu ya penilaian di depan kita. Kalau ini kan kayaknya jadi subjektif ya. Karena kan kita nggak tahu gitu kan penilaian reviewernya. Kan kalau jurnal kan ada balasan, ada feedback, ini perbaiki ini gitu kan. Kalau ini kan nggak ada kan, langsung aja vonis. Lu bersalah atau bebas, lu masuk atau enggak. Gitu. Iya, iya, yes or wrong gitu. Jadi ya kita usaha aja maksimal dan saya sih nggak kecil hati gitu ya. Cuman ngelihat kayak begini, ini masih acak-acakan sistemnya gitu. Jadi karena baru. Jadi kita nggak bisa nuntut fairness gitu.
keadilan, kejujuran. Ikutin aja yang panduan itunya, yang iya. Orang dilengkapin. Iya, sampai tadi kan nanya cara dapetin partner di luar segala macam. Mereka aja masih bingung gitu kan. Terus masalah kemarin diaspora si Pak Adem nih nggak ngerti. Kan dijawabnya kan aneh kan. Diaspora. Jawabnya apa diaspora? Loh, kalau diaspora kalau lagi studi nggak bisa mengajukan. Emang diaspora itu apa artinya? Diaspora itu yang ada di luar, orang Indonesia yang WNI yang ada di luar negeri. Entah itu posisinya sebagai pelajar, entah itu dia bekerja, itu diaspora namanya. Jadi jangan ketok palu. Oh, nggak boleh. Lah, lagi studi S3. Lah, itu kan namanya diaspora juga. Sedangkan ini judulnya diaspora kan. Ada yang judulnya diaspora kan, responnya. Ya. Jadi jangan dipersempit. Harusnya ini gimana ya? Jadi harusnya jangan terlalu kaku, fleksibel. Si ibu itu kan tadi ngomong, kenapa kita butuh partner dari luar negeri? Karena kita kan masih butuh istilahnya negara yang teknologinya lebih maju. Ya kan tadi dia cerita masalah paten kan? Iya. Iya. Kan dia bilang, jangan sampai paten ini lari keluar. Sama yang saya inginkan. Kenapa gitu kan? Saya berusaha narik penelitian ini ke Indonesia. Saya nggak kepingin hasil penelitian riset kita itu ditarik keluar gitu. Jadi adanya di Indonesia. Gitu. Saya udah ngomong sama profesor termasuk yang di kampus di luar. Saya bilang UK, Iya bukan. Ini kan si ibu itu kan UK. Iya. Kalau saya kan ke Mei. Saya udah ngomong. Saya kepingin hasil riset penelitian S3 saya itu punya manfaat buat negara saya. Kalau enggak, buat apa saya jauh-jauh keluar? Saya bilang. Cukup di Indonesia juga bisa, saya bilang S3. Saya bilang gitu. Jadi saya pingin punya nilai tambah, saya bilang. Jadi bukan semata-mata, soalnya gini ya, saya sih bukannya ini, saya open aja sama orang. Jadi gini, jadi kan teman saya yang dosen dari Unpad, dia kan bidangnya kan sastra linguistik Rusia, sastra Rusia lah. Saya kan pernah ngomong sama dia, dulu pertama kali datang kan. Nah, saya sih terbuka aja ngomongnya. Saya bilang, saya ngajukan proposal tentang ini. Saya liatin kan. Nih, saya juga awalnya ragu, bisa nggak ini dijalani? Karena saya tahu, orang belum tentu mau ngasih, istilahnya ngasih kesempatan membuka pintu lebar-lebar ya, orang asing gitu. Untuk teknologi yang udah advance ini gitu. Dia bilang gini, Wan, katanya, mudah-mudahan katanya proposal Iwan yang di awal itu nggak berubah, karena saya lihat ini benar-benar gimana ya, inti maksudnya jadi teknologi dia tuh intinya yang saya mau masuk itu ada di situ gitu, yang benar-benar udah extended, udah bukan expand, udah paling advance gitu. Dia bilang di sini tuh sebenarnya punya keterbatasan. Nah, dia bilang gini, terus saya bilang gini, loh kalau memang keterbatasan begitu, buat apa ngebuka orang asing dikasih beasiswa untuk kuliah riset di negara ini, saya bilang. Jawaban dia apa coba? Saya agak kaget juga. Dia bilang gini, coba Iwan, coba tanya teman-teman S3, coba rata-rata apa? Nggak akan sejauh seperti Iwan, paling hanya di kulit luar. Nanti nggak ada? Oke, tahu. Jadi gini kalau menurut temen ya, yang dia dulu S2, S3-nya memang di sana juga. Gitu. Dia bilang gini, mereka itu sebenarnya ngundang orang dari luar itu cuma untuk memperkenalkan negara dia. Mau dari sisi teknologi, mau dari sisi bisnis, mau dari sisi hukum, apalah yang mau diambil gitu kan. Penelitian atau ini grade-nya S2, S3. Terus ujung-ujungnya apa? Kita ini akhirnya sebagai perwakilan representasi mereka kalau ada kaitan bisnis dengan background kita.
Jembatan masuk jadinya. Itu, jadi gitu. Ya, buat jembatan masuknya. Jadi mereka itu bukan ngasih kita kesempatan untuk ngambil ilmu dia sebanyak-banyak, enggak. Kita tuh secara tidak langsung humasnya mereka gitu. Iya. Jadi misalnya nih, Rusia punya proyek kereta api di Kalimantan. Nah, orang-orang Kalimantan banyak tuh yang dikuliahin kereta api. Saya pernah ngobrol kan, ada anak Kalimantan tuh dari Saint Petersburg sama di Moskow. Saya tanya, kamu belajar apa? Saya bilang, belajar gini. Saya bilang, maaf ya, saya pernah belajar dulu konstruksi kereta dulu waktu di Bandung. Saya tanya itu, padahal dia jurusan kereta, saya jurusan mesin. Saya cuma 2 semester dapat itu juga. Cuman karena bagus dulu Profesor Parto itu. Jadi bagus ke saya juga. Saya tanya detail masalah konstruksi kereta, nggak bisa jawab, Dam. Saya bilang, kamu belajar apa di sini? Saya bilang, kamu jurusan kereta. Saya jurusan teknik mesin. Tapi saya tahu itu konstruksi kereta. Mulai dari relnya, mulai dari gerbongnya, lokonya, penggeraknya segala macam. Kodenya segala macam, itu lebar spur itu. Terus akhirnya dia belajar apa jadinya di situ? Makanya, jadi termasuk ada itu ada Moscow Aviation kan, dia ngambil ini kan dari konstruksi pesawat. Saya belajar konstruksi pesawat dulu waktu di PTN sama di PTDI sama di GMF belajar. Waktu kerja praktek, terus ada kuliah juga, saya bilang makan ke fluida, turbin gas. Saya tanya, jadi gitu Dam, saya kaget juga ngelihatnya gitu, kasihan juga ya. Saya sih bukan apa-apa gitu, kan mereka anak S1, rata-rata anak S1 itu. Ya? Iya. Jadi mereka tuh dapat ikatan dinas, yang dari Kalimantan itu proyek kereta, terus yang itu yang pesawat itu. Jadi mereka itu cuma tahu kulitnya, jadi saya tanya, kamu belajar apa? Kita tuh nggak bisa masuk katanya. Nggak bisa masuk Pak katanya. Jadi apa? Jadi belajar tuh memang kulitnya doang gitu. Saya bilang kita ngapain kok? Nggak bisa masuknya kenapa tuh? Jadi dikunci atau gimana? Iya dibatasin. Kayak itu ya konstruksi pesawat. Dia nggak bisa masuk ke avionics system, nggak, engine nggak. Jadi cuma di luarnya aja gitu. Oh dia nggak bisa masuk ke labnya gitu ya? Nggak bisa masuk ke labnya, nggak bisa masuk ke ininya juga gitu. Saya bilang, kamu jauh-jauh ke sini ngapain kalau kayak begini? Ya tapi kan dia datang jauh-jauhnya kemana? Ke Rusia juga? Iyalah, kan mereka belajar. Kan itu kan ikatan dinas, itu 5 tahun. S1-nya 5 tahun kan, untuk kereta, untuk pesawat gitu kan. Termasuk yang ada namanya MEPI itu, nuklir. Saya terus terang agak kecewa gitu. Makanya kan waktu terakhir sebelum pulang, saya ngomong sama profesor. Saya kayaknya mau mikir-mikir dulu. Makanya saya ajukan ini. Thermomechanical veter. Termasuk saya ajukan. Udahlah gini. Saya sih ngeliat faktanya. Saya nggak cerita negatif. Gue apa ngomong gitu, Dam? Gue apa ngomong gitu? Saya nggak bicara negatif. Nggak ada istilahnya buruk sangka. Cuman gini aja deh. Saya pingin punya manfaat buat negara saya. Jadi saya minta cukup 2 tahun aja di sana, di sini, 2 tahun di Indonesia, gitu. Saya bilang, toh kuliahnya juga cuma 2 tahun, selebihnya penelitian, riset, buat apa? Saya bilang sini juga, dia bilang gitu. Ya, gue secara nggak langsung gitu, nge-kick balik gitu. Wah, emang gue ini gitu, orang bodoh gitu. Maksudnya, saya juga tahu gitu. Sampai di asrama, gue sampai ngomong gitu sama teman-teman. Kan di asrama tuh macam-macam, ada orang Syria, ada orang Aljazair, ada orang Rusia, gue sampai ngomong, ada orang Mongolia. Gue sampai ngomong ke 3 orang, 4 orang. Ini bisa nggak sih sebenarnya? Ke orang Rusianya. Kebetulan baik temen gue. Ada tuh si Alek sama siapa namanya. Dia bilang, kamu nggak usah kaget. Kamu nggak akan bisa masuk ke sana. Namanya termonuklir kalau di sana sebutnya. Kalau gue reaktor. Paling kamu cuma dapat data. Dia bilang gitu. Dari situ gue langsung ngomong. Gue kan ada teman di Kurchatov. Kurchatov itu pusat riset nuklirnya Rusia. Kalau di sini mah kayak Batan. Gue ngomong sama teman gue. Ada namanya
Isaif. Maksudnya dia orangnya baik. Iya. Gue ngadu ke dia kan, gimana ini? Riset saya udah mengajuin proposal riset, katanya diterima, tapi di dalam begini kondisinya kok begini gitu, dihambat gitu. Terus dia bilang gitu, ya itu memang kebijaksanaan negara. Mungkin kalau dari kampus katanya bisa ngasih, tapi izinnya tetap di negara. Jadi negara, Dam. Gitu. Tadi yang kok hilang mengizinkan ya? Tadi dulu ini kemana gue nih? Hilang nih. Nah jadi gitu. Akhirnya kata si Maxim ini, gini aja katanya, masih ngebelain gue. Kalau masuk ke Kurcatop nggak bisa kamu masuk ke Bauman, teman saya ada profesor, dia kepala lab di Kurcatop, kamu ikut aja penelitian di situ. Gue sampai dikasih email, gue kontak itu profesor kan. Nah, terus jawabannya apa katanya? Dia bilang, ya paling kamu cuma bisa dapat data di luar, tapi kamu nggak bisa masuk ke dalam katanya. Gitu. Itu jawaban si nggak bisa masuk ke dalam itu, ke labnya gitu, masuk ke lab. Bukan, ke reaktor. Oh, ke reaktornya. Iya, jadi maksudnya reaktor lab. Bukan reaktor pembangkitnya, power plant gitu. Kalau gue sih ini ya, gue bukannya maksain gitu, cuman kan gue udah terjun ke sana gitu istilahnya. Jadi si profesornya yang di Bauman, kalau gue kan di Mei, dia ngomong, saya bisa bantu kamu semaksimal saya katanya. Tapi kalau udah berbenturan sama polisinya pemerintah, kebijaksanaan pemerintah, saya juga nggak bisa ngedobrak terlalu jauh. Karena ujung-ujungnya nanti takutnya dia dicap sebagai ini agen ganda spionase gitu, seolah-olah ada kepentingan di luar gitu. Kan selalu isunya kan banyak orang-orang ya, entah itu dari Amerika entah dari Eropa gitu kan, yang seolah-olah dibayar gitu buat mata-mata. Ya gitu kondisinya. Jadi ya kalau gue sih gitu. Jadi kenapa gue ngotot pingin penelitian di sini, karena emang itu tadi. Jadi paten ke Indonesia ya. Paten ke Indonesia, lagi pula di sana juga percuma gitu kan. Gue cuman sebagai ya itulah student representasi lah istilahnya. Ini ada Pak Arya juga nih, ternyata udah masuk. Assalamualaikum, Pak. Sorry terlambat. Saya nggak mau motong. Nggak apa-apa. Nggak, tadi soalnya kan Pak Didit belum ada, jadi saya berdua sama Pak Damora. Jadi gini Pak Arya, tadi kebetulan siang kita nih udah 3 hari ya Pak Damora ya. Jadi ngikutin yang presentasi, boleh dibilang klinik lah. Klinik proposalnya dari RISPRO LPDP gitu. Jadi ada beberapa yang memang masih, ya itu tadi karena memang RISPRO kolaborasi ini baru tahun ini diadakan. Jadi saya ngelihat masih banyak bolong-bolongnya gitu. Sedangkan yang presentasi 2 pembicara ini dari sebelumnya ini, dari Pak Teguh, dari ini juga dari FKUI tadi, mereka itu presentasi dengan proposal yang sebenarnya di luar layout yang dibuat LPDP ini gitu. Jadi ya kalau saya lihat, ya saya sih nggak kecil hati, tadi udah bilang pada Mora juga, kita ngikutin aja aturannya semaksimal mungkin gitu ya, sesuai dengan arahan mereka. Tapi ya karena memang sifatnya kan nggak ada defense, kayak saya udah nanya juga kan kemarin sama yang presentasi, ada defense nggak nanti proposal di depan reviewer? Nggak ada katanya. Jadi sistemnya kayak merit katanya, nanti masuk. Jadi mereka ini sendiri nilai sendiri mana yang bagus, mana yang diambil, ya udahlah, paling tinggal ketok palu aja gitu. Jadi nggak pernah ada cerita tentang ya istilahnya konsultasi sama reviewer, nggak ada lah. Jadi gitu kita bikin sesuai dengan arahan mereka. Cuman ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya. Jadi gini, karena kan ditanyakan, saya sempat nanya sebenarnya, tapi belum kejawab juga. Jadi kan antara
mitra lokal Batan dengan partner institusi asing yang di luar itu kan memang belum ke data ya Dam ya. Statusnya masih pending ya Dam ya? Iya, masih pending. Ya, jadi kan karena sistem LPDP masih belum bisa ngedetect Batan dengan kampus MPI. Jadi apa boleh buat company profile lah istilahnya. Itu paling manual dimasukkan di lampiran. Kemarin yang dari itu ada di mana ya? Yang dari Batan. Apanya? Yang company profile. Di grup kayaknya Pak Kurnia. Iya makanya. Sempat posting. Iya makanya itu. Damora megang nggak ya? Pada Damora. Company profile ada kayaknya. Ntar saya kirim ulang aja lagi ya. Iya enggak maksudnya. Nanti kan dimasukkan ke lampiran aja. Karena kan karena itu tadi Pak Arya. Soalnya kan banyak juga yang nanya. Ini lampiran terlalu banyak segala macam. Sedangkan format untuk isian di LPDP-nya itu kan cuma ada 3 gitu. Jadi akhirnya jawaban orang Rispro-nya itu udah aja digabung gitu semua gitu, proposal, company profile, terus lampiran, terus MOU lah segala macam gitu. Ya nggak tahu lah, jadi isinya gado-gado gitu kan. Jadi nggak terfolder gitu. Ya. Cuman ini Pak Arya. Yang mungkin yang perlu karena kan tadi itu siapa namanya si ibu itu dari Fakultas Kedokteran itu dia cerita tentang peneliti memang yaitu tadi tuntutannya supaya jelas maksudnya job deskripsinya gitu, kontribusinya apa gitu, supaya arah ininya penelitiannya lebih terstruktur, terus lebih fokus gitu. Nah, mungkin nanti Pak Didit belum masuk ya, mungkin nanti Pak Arya sama Pak Didit yang lebih paham gitu, nanti lebih diperjelas di proposalnya gitu, karena kan saya di bagian heat transfer sama Pak Damora sama Pak Mulia nantinya. Nah, Pak Kurnia ini nanti yang belum sama Pak Iwan yang Politeknik untuk material. Nah, terus masalah ini kan ada kalau nggak salah Dam yang 2,5% itu ya untuk mitra ya, Dam? Iya. Nah ini dari Batan gimana Pak? Penggunaannya untuk apa? Bahan atau alat atau? Nah tadi kalau nggak salah itu di luar bahan, di luar kayaknya ini apa namanya ya? Jadi penelitian berkelanjutan gitu. Jadi apa nih? Sustainability research gitu. Jadi saya nggak tahu ya sebenarnya detailnya. Cuman yang saya tangkap itu, jadi ada porsi 2,5% dari dana dari yang 5% kan 90% itu habis terpakai. Yang 5% itu tidak habis terpakai. Nah, jadi di split nih. Yang 5% ini separuh untuk pengusul, institusi pengusul, separuhnya untuk mitra. Nah, jadi kayaknya jatuhnya ke Batan gitu. Mungkin kalau dari saya kan sebenarnya nggak perlu bahan, nggak perlu alat sih. Ya. Mungkin cuma dari Pak ini kali, Pak Kurnia kali Pak ya. Pak Kurnia atau Pak siapa namanya? Pemulia. Gitu. Cuman kan belum ada Pak Kurnia belum. Pokoknya juga belum gitu. Kalau Pak Mulia mungkin Bapak atau Pak Damora ya karena sama-sama mesin kali ya. Jadi saya pikir nggak jauh beda lah alat-alatnya. Iya betul peralatan. Mirip-mirip sih saya pikir. Iya gitu. Ya enggak, saya kasih gambaran aja gitu. Jadi soalnya kan tadi yang dijelaskan tuh banyak pertanyaan yang seperti itu. Jadi memang karena nggak detail informasinya, banyak yang bertanya ke Rispro gitu kan, supaya clear gitu, maksudnya jangan sampai proposal udah dibikin ternyata kan nggak sesuai sama aturan yang mereka buat gitu. Jadi gitu Pak Arya. Ya nanti kan mungkin bisa diskusinya sama Pak Didit lah kalau untuk kontrol sistem ininya. Cuman itu tadi, jadi memang ada anggaran 2,5% untuk mitra dan
institusi pengusul di luar yang barang habis pakai gitu, yang 90% itu. Nah, cuman halo Dam? Halo Dam? Ya, halo. Iya. Nah, cuman yang itu untuk honor gimana ya? Yang kemarin itu ceritanya. Untuk honor ini kan kemarin kan yang diceritakan sama siapa, Pak Teguh tuh. Iya. Yang kemarin hanya 30%. Nah, 30% itu kan di proposal kan nggak dituliskan secara detail. Berapa angkanya? Nah, itu bisa mengacu ke, dia bilang dia mengarahkan. Iya. Kalau nggak ada secara detail, nanti bisa ngacu ke aturan kementerian. Iya, kementerian apa? SBU. Ya, itu saya ada itunya SBU-nya. Nah, itu kalau SBU gimana? Dia tuh memang ada batasan nominal angka atau tetap dari persentase sistemnya gimana? Ada, nanti saya ada PDF-nya masalah itu SBU-nya. Setahu saya nominal angka, Pak. Untuk nominal keperluan ini itu ya. Jadi udah dipatok. Iya, makanya dipatok. Angka nominal sekian maksimal gitu. Iya. Setahu saya seperti itu sih, Pak. Nah, itu udah include pajak atau gimana? Belum. Gimana? Harusnya pas kita ngajuin udah include pajak. Jadi nanti kita nerimanya lebih sedikit. Iya. Misalnya nih dari SBU dipatok misalnya angkanya nih ketua pengusul 4 juta, anggota misalnya 3. Nah, itu udah include tax atau belum dipotong? Yang saya tahu beberapa kali ikut saya sebagai anggota itu udah. Jadi asumsinya pajak itu dari situ, nanti pas kita nerima lebih sedikit. Pasti dipotong, iya. Iya. Oh, gitu. Nggak, soalnya kan ya pada Mora ya kemarin kan sempat nanya itu Pak Didit masalah pajak tax. Iya. Soalnya kan di rumusan di RAB di Excel itu saya makanya agak bingung nih si Pak Adam. Ngomongnya udah ada formulanya, udah ada ininya rumusnya. Lah, berarti yang kita masukin angkanya udah include pajak atau memang belum gitu. Nah, itu dia makanya. Jadi masa dipajakin 2 kali kan mungkin juga gitu kan. Iya. Setahu saya sih udah include. Gitu. Jadi angkanya bulat aja gitu. Iya. Udah saya kecuali ini Pak untuk istilahnya kayak tiket perjalanan misalnya kalau kita konferensi gitu. Itu ada batas atas. Nah, itu gimana? Nah, itu nggak fix. Jadi batas atasnya itu berapa, asal nggak terlampaui ya silahkan aja. Itu pakai bukti kan? Ya. Nah, di dalam bukti itu kan pasti udah ada mekanisme pajak di dalam situ dengan perusahaan yang airline. Ya. Jadi kita nggak mikirin itu. Kita nggak sampai ke sana. Iya. Jadi gitu. kita diganti sebanyak yang kita habiskan untuk perjalanan itu. Atau hotel misalnya itu udah ada standarnya. Kalau golongan 3 seperti apa, golongan 4 seperti apa gitu. Itu di SBU ada? Ada. Oh, ada. Oh. Cuma emang kalau nggak salah tuh tiap tahun berubah sih Pak. Jadi kita harus update terus tuh. Yang repot sih. Ya enggak. Soalnya kan kita dituntut 3 tahun anggaran, tapi dibikin posnya di depan. Kan aneh gitu kan. Iya. Harusnya kan istilahnya per tahun lah istilahnya. Oke lah. Angkanya nggak jauh beda lah istilahnya. Ada ininya lah, adjustment lah istilahnya untuk. Tapi kan kita udah dipatok di awal. Nih tahun sekian, tahun ini sekian, tahun ini sekian. Nah, kalau aturannya berubah tiap tahun kan otomatis. Tapi kalau ikut model Simlip Tapmas tadi yang Mbak bilang, kalau kayak Pak Mulya itu memang di awal dia rencanakan 3 tahun misalnya, tapi detail anggarannya hanya untuk tahun pertama. Nanti pas tahun kedua dia ngajuin proposal lagi, Pak. Nah, itu bagusnya begitu harusnya. Kalau kita kan enggak ini. Udah sampai tahun ketiga dibikin detail semua gitu. Nanti kalau udah perubahan ini, nah itu dia makanya.
Makanya saya sering ngomong sama pada orang soalnya. Jadi kayaknya ini orang-orang LPDP ini kan belum terbiasa mengenai riset. Mereka kan biasa ngurus keuangan gitu kan, perbankan. Jadi nggak tahu lika-likunya. Tapi kalau ditanya gitu selalu berkelit. Saya sih bukannya ini ya gitu. Harusnya mereka juga fleksibel. Sampai ditanya kan, gimana ini nanti kalau ada kita seminar keluar gitu kan. Ya gitu kan istilahnya. Karena kita dikasih dana tuh 250 juta untuk perjalanan. Istilahnya udah semua lah include. Untuk untuk daftar seminar, terus booking hotel lah, pesawat, tiketing gitu kan istilahnya. Nah gitu, jadi masih banyak yang dipertanyakan gitu sama yang ikut tadi peserta atau klinik itu webinar. Jadi jadi gitu Pak Arya ya, kita ngikuti aja ya yang SBU itu ya. Dan kalau gitu kita harus baca dulu semua ini. Ya, ada Mora. Iya. Ada Mora. SBU itu nanti saya cari, saya pernah dapat itu dari Kementerian Keuangan standarnya. Jadi emang nggak harus ngikuti aturan dari situ, nggak bisa semaunya kalau gitu. Ya maksudnya yang masih batas urusannya dengan inilah dengan personil. Tapi kalau untuk anggaran penelitian kan itu masing-masing tergantung ininya besaran penelitiannya memang. Gitu. Nah terus ini lagi Pak Arya. Untuk batas sendiri biasanya gimana nih untuk perjanjian kerjasamanya nih? Waduh, kalau administrasi itu saya nggak paham Pak. Saya agak-agak males untuk terlibat dalam itu. Nggak, bukan. Maksudnya gini, kan ini soalnya kan nanti saya nggak tahu ya dimintanya kapan ya. Soalnya kan nanti yang baru ada kan MOU sama orang luar itu. Nah, dengan Batam kan belum nih. Nah, itu kan nanti ketok palunya sekitar bulan Oktober. Sekarang kan bulan Juni, sekitar 5 bulan lagi. Nah, itu biasanya prosesnya lama nggak? Atau biasanya, misalnya nih, kita udah masuk ke tahap 2, lolos tahap 1. Seandainya diminta. Tadi soalnya Pak Adam ngomong begitu gitu. Kan ada yang nanya, ini gimana nih untuk komitmen ininya gitu. Oh, kalau kemarin seperti Pak Mulya bilang kalau level eselon 2 itu sepertinya nggak sulit Pak. Ya sulit. Gampang ya. Aja. Soalnya kan tadi juga ada yang nanya siapa yang tanda tangan, apa cukup kepala lab gitu kan, atau memang harus orang nomor 1 atau nomor sekian gitu. Jadi kalau untuk eselon 2 nggak terlalu sulit gitu ya. Jadi maksudnya birokrasi di dalamnya gitu. Enggak. Karena kan rencananya yang hilang eselon 3, eselon 4 itu kan akhirnya membuat eselon 2 lebih banyak turun ke ranah teknis akhirnya karena nggak ada perantara lagi kan Pak di antara itu. Ya ini persis kayak teman saya yang orang LIPI, orang yang ngambil S2 di Saint Petersburg. Dia cerita, ini rame-rame keluar S2, kenapa? Ya udah nggak ada eselon 3, eselon 4. Terus saya bilang, yang kerja siapa? Direktur sama. Enggak, sebenarnya perannya masih ada Pak. Itu dia makanya. Kalau di Batan masih. Oh di Batan masih. Oh di LIPI nggak ada katanya. Jadi nggak ada kepala bagian, kepala seksi nggak ada gitu. Iya, nama kepala itu nggak ada memang Pak. Tapi jabatan fungsional nggak ada. Peran yang tadinya ada di struktural masih ada gitu. Penanggung jawab misalnya. Ya koordinator lah istilahnya. Kemudian mereka bisa diganti kapan aja oleh siapa aja. Nah, terus jabatan fungsional nggak ada, terus tunjangan jabatan juga nggak ada gitu ya? Ada, kalau tunjangan fungsional ada. Iya nggak, maksudnya untuk jabatan struktural gitu. Iya, kan disetarakan. Eselon 3-4 kan nggak ada. Kalau di Batan disetarakan Pak. Oh disetarakan. Jadi di masa transisi ini, saya nggak tahu sampai kapan. Yang jelas sekarang masih ada. Eselon 3, eselon 4 masih ada. Nanti pada saat dihapus, kepala sub, kepala bidangnya itu nggak ada. Cuma koordinatornya menjalankan peran seolah-olah dia kepala bidang atau kepala sub gitu. Tunjangannya masih sama Pak. Oh tetap ada dikasih. Ada. Dan beda dengan tunjangan fungsional, lebih tinggi. Lebih tinggi, ya. Ya kan dia punya tanggung jawab itu. Iya. Cuman dia nggak seperti struktural yang ada periode evaluasi katakanlah gitu. Iya. Terus penunjukannya langsung dari atas, gimana? Iya. Harus ada SK biasanya kan? Nah ini enggak, setahu saya enggak. Yang saya dengar gitu.
Soalnya teman itu yang 2 orang itu di yang di St. Petersburg cerita, kita jadi bingung katanya. Ya enggak, itu kan mungkin saya nggak tahu itu yang ngerubah dari kementerian atau dari ininya, tiap lembaganya atau gimana? Masing-masing. Enggak, dari pusat itu dikasih batas waktu, Pak. Oh. Yang saya tahu ini bulan ini akhir transisinya. Jadi gitu. Juli itu harus udah nggak ada. Semua. Eselon 3, eselon 4. Iya, ngerti. Cuma ya saya nggak tahu ya karena COVID ini apakah timeline-nya berubah, saya nggak tahu. Karena belum dengar gitu. Ya enggak. Teman-teman saya yang di struktural itu juga pada bingung ini. Iya, makanya. Nanti transisinya kapan gitu peralihannya. Iya. Sedangkan kalau nggak ada yang penanggung jawab kan itu nggak jalan semua kan itu. Iya, enggak, peran itu masih ada, Pak. Masih ada. Iya. Iya, maksudnya kalau nggak ada personnya gitu kan. Iya. Kalau repot. semua fungsional semua kan sama rata kan. Iya. Ya gitu enggak. Ini kaitannya sama itu aja Pak, tentang apa tadi? PKU ya namanya. Iya, kayaknya nggak sulit sih Pak kalau level eselon 2. Iya. Soalnya tadi ada yang sempat nanya siapa yang bertanda tangan, apa cukup ini gitu. Jadi saya nggak tahu soalnya di kondisi di dalamnya. Terus itu tadi untuk anggaran 2,5% mungkin nanti kalau ada ini Pak Didit atau Pak Kurnia mungkin bisa diinformasikan gitu. Soalnya saya nggak tahu ini di jam segini masih belum pada masuk juga. Kayaknya nggak ikutan gitu. Udah terlalu panas. Saya sih sebenarnya bebas aja. Mau sore kayak jam habis maghrib atau habis isya lah gitu. Cuman kan yang punya kendala waktu malam ini kan Pak Didit. Jadi dia suka terganggu sama anaknya. Jadi selalu minta di atas jam 10. Kenyataannya sekarang Pak Didit ada di tempat temennya. Oh. Jadi dia kayaknya nggak ikutan gitu lah. Yang pengusulnya tapi nggak ikutan. Kalau Pak Arya dulu sama Pak Didit bareng waktu SD? Enggak, saya duluan masuknya. Oh. Tapi selesainya bareng. Jadi saya agak tell me di mana itu. Enggak, bareng penelitiannya satu ini. Oh enggak, waktu masuk tapi labnya beda kami. Oh beda. Oh gitu. Soalnya banyak cerita juga Pak Didit waktu S3-nya. Wow. Sampai jengking-jengking cerita kan pada Bora dengar kali ya? Jadi waktu kemarin itu kan kita ikut yang di mana? Di UPN ya, Damnya. Ngomong sama tentang waktu penelitian S3. Jadi gini, Simlim Tapmas itu tetap kaku idamnya bahwa honor. Nggak ada honor. Honor itu peneliti non dosen gitu ya, Dam. Iya. Nah, Pak Didit cerita gimana katanya. Saya aja waktu S3 sampai jengking-jengking itu katanya. Gimana kita nggak dihargai? Terus yang itu ketawa aja siapa? Reviewernya. Reviewernya itu orang dari UGM. Dia dengar itu cerita. Ya gimana katanya. Aturan dari diktinya begitu katanya. Tapi tetap aja nih LPDP reviewernya dari orang-orang dikti juga kali ya, Damnya. Sepertinya. Iya kan, dia kan nggak punya orang pasti. Iya. Yang banyak itu kan di gudangnya di dikti kan, riset itu kan di dikti. Iya memang. Guru besarnya terus yang biasa ngajuin proposal. Iya. Ya kalau esensi sih pasti mereka keuangan nggak punya lah Pak. Iya itu dia makanya tadi waktu klinik banyak yang nanya, banyak yang ngedebat, bingung sendiri orang LPDP. Tapi harusnya kalau aspek penggunaan dana harusnya mereka justru lebih tahu dibanding Ristek Dikti. Iya, ya itu dia makanya kan saya ngomong kita ini kan orang riset. Ya tahun kedua ke tahun ketiga jangan dipatok kaku begitu gitu. Ya persis yang tadi Pak Arya bilang itu pemulihan tahun pertama, oke lah detail. Tahun kedua, tahun ketiganya ya ajukan lagi. Gitu. Iya. Jangan tapi gelondongannya aja. Jadi 1 tahun sekian. Ya. Detil untuk apanya itu. Iya. Iya betul. Karena kan kita kan masih
berproses lah gitu. Kalau orang ini kan riset ngerti prosesnya itu nggak bisa ujuk-ujuk gitu, nggak bisa ujuk-ujuk gitu. Ya kalau ini enak ngomongnya, tapi kalau sama orang keuangan ya udah begitu. Makanya tadi yang nanya pada bingung juga gitu, gimana gitu. Ya gitu Pak Arya. Kira-kira bisa nanti untuk job desk yang lebih ininya sama Pak Didit beberapa hari gitu. Karena ini kan kita mau, jadi gini Pak Arya. Saya dengan Pak Damora udah cerita ke orang UPN ya, Pak Damora ya? Iya. Bahwa kita mau ini lagi, mau masukkan lagi. Jadi itu mau ditarik, proposal lama, mau diperbaiki, karena banyak koreksinya gitu. Jadi jangan terlalu mepet juga gitu untuk ininya gitu. Jadi mungkin Pak Arya sama Pak Didit butuh berapa hari, nanti kalau udah ini baru kita diskusi lagi supaya ininya lebih lengkap lah gitu. Saya coba kalau nggak Sabtu Minggu ya Pak, nanti saya coba ngasih draftnya. Di kisaran itulah. Iya. Ya cuman itu tadi ya kalau ya memang agak susah sih, udah 3 tahun kita cerita ABC sampai tahun ketiga, sedangkan kan kita risetnya berproses gitu. Paling yang detailnya di tahun pertama gitu. Iya. Ya itu dia nggak apa-apa, kurang lebihnya ditekanin dulu di tahun pertamanya supaya kelihatan lengkap gitu. Iya. Nanti saya pada Mora sama Pak Media. Nah, jadi ada lagi mungkin yang mau ini lagi pada Mora tentang mungkin berarti di share itu ya apa yang SBU-nya? Iya. Karena kan, terus nanti yang apa lagi tadi ngomongnya? Yang suruh di share? Job desk ya. Terus itu tadi yang 2,5% tolong Pak ini. Nanti Pak saya Arya. coba tanya Pak coba Mulya tanya Pak Mulya, Pak Kurnia, soalnya kan nggak ada nih orang-orangnya. Iya. Yang baru dengar Pak Arya. Terus apa lagi? Sama itu. Tadi mah kalau MOU mah kan nanti gampang lah kan tadi juga. Ya, ada lagi pada Bora mungkin? Untuk sementara itu aja dulu Pak. Itu dulu ya. Jadi saya tunggu kabar dari Pak Arya kalau nggak Sabtu Minggu ya, gitu ya. Ya, Insya Allah. Saya coba hari itu. Mau jam segini lagi? Kalau saya sih. Kalau Sabtu Minggu Insya Allah bisa sih. Kalau saya sih sebenarnya lebih enak setelah Isya gitu kan kita apa. Tapi ya terserah kalau Pak Didit bisanya jam segini. Ya. Gitu dulu mungkin Pak Arya, makasih ini. Nanti tolong sama-sama, Dam, tadi ya di share ya Dam ya. Iya. Terus saya kirim lah. Saya cari grupnya udah dapat sih. Iya. Ya biar semua baca gitu. Jadi masukannya tadi itu yang dari saya. Ya mungkin sekian dulu. Ini terima kasih waktunya. Pak Damora, Pak Arya. Ini waktu istirahat. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.